dari kita, ketika kita sebelum menjalankan sebuah ibadah, kita sudah membekali diri kita dengan ilmunya. Apalagi kita bisa memahami tentang hakikat sebuah ibadah, pastinya ibadah yang kita jalankan akan memberikan dampak nilai yang berbeda ketika kita hanya sekedar menjalankan sebuah ibadah tersebut. Karena tidak ada satupun yang namanya ibadah tidak mungkin, yaitu tidak melalui yang namanya panduan dan tuntunan. Tidak mungkin. Hakikat sholat adalah doa. Hakikat sholat adalah doa. Berarti sholat itu sendiri adalah hakikatnya bagaimana seorang hamba ketika dia berdiri dari mulai yang namanya takbiratul ihram menghadap ke kiblat dengan mengangkat kedua tangan, dilanjutkan semua daripada gerak yang ada di dalam sholat, semua zikir yang ada di dalam sholat adalah doa. Itu hakikat daripada yang namanya sholat. Sehingga sholat telah tempat yang sangat mustajab bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah. Kalau bahasa media, bahasa IT, seseorang ketika sholat, dia itu seakan-akan connect dengan Allah. Connect dengan Allah. Subhanallah. Tingkatan connect-nya itu tidak bisa ditandingin dengan semua tingkatan yang namanya sinyal yang ada. Tidak bisa. Setiap dari kita pasti punya yang namanya gadget, handphone, atau apa saja, laptop, atau aplikasi apa saja. Subhanallah. Kayaknya kita nggak puas, kayaknya kita akan tertinggal, kayaknya kita akan banyak hal yang terlewatkan ketika dari setiap yang kita miliki itu, kalau kita tidak selalu update. Benar tidak? Subhanallah. Tapi kenapa ketika kembali kepada yang namanya ibadah, pembekalan tentang ibadah, panduan ibadah, kenapa kita tidak juga mengambil porsi ini? Tapi malah yang lebih banyak, yang kita selalu terdorong dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang selalu kita update, yang selalu kita tingkatkan. Renungkan. Sudahkah sempurna wudhu kita? Sudahkah sempurna sholat kita? Sudahkah kita berusaha untuk kita ingin meningkat di dalam tata cara wudhu kita? Tata cara wudhu kita, walaupun mungkin sederhana, tapi ternyata wudhu menjadi kunci daripada kesempurnaan, bahkan kunci diterimanya sholat. Apalagi dengan yang namanya sholat. Apalagi dengan yang namanya sholat. Allahu Akbar. Setiap dari kita harus selalu kita untuk murajaah kembali, untuk mengupdate lagi, untuk meningkatkan kembali daripada yang namanya pembekalan sholat. Subhanallah. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yayasan Rumah Bakti Amanah, Rubama Foundation, didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini tak akan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang.
Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa. Baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan, serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian? Wahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.